Intinya banyak sekali masalah yang kami temukan. Ya. Tapi setuju, Prof? Hah? Setuju? Ya apa kata MK? Bukan masalah setuju. Kan sebelum putusan diucapkan saya sudah berkali-kali bicara di berbagai tempat. MK secara teoritis tidak boleh memutus itu. Karena MK itu negative legislature. Ya. Kita ini udah yakin, coba tinggal bertiga ini berdiskusi mana putusannya gitu loh. Ya tadi kan di sidang kan ada satu masalah hubungan kekerabatan. Ya. Terkait Prof Usman satu-satunya yang diperiksa 2 kali, ada tanggapan, Prof? Satu-satunya hakim konstitusi yang Saya diperiksa belum 2 kali. tahu 2 kali. Karena sangat urgent sekali, pihak yang menerima berkas sampai masuk ke preregister dan terdaftar perkara tersebut semua diperiksa secara terbuka. Itu permintaan kami yang mulia, karena ini adalah pintu awal permasalahan dugaan konflik of interest perkara ini yang mulia. Kira-kira. Pak Nah, Mahfud, sekarang kita bicara. Anda masih akan berani bicara selugas ketika Anda Menko Polhukam, ketika sekarang Anda calon wakil presiden, Pak? Mungkin lebih lugas lagi. Lebih lugas? Kan sudah calon wakil presiden. Kalau begitu saya tanya, Pak, putusan MK kemarin. Sangat tidak masuk akal seseorang yang baru 2 tahun, hampir 3 tahun menjadi wali kota langsung melompat tinggi menjadi calon wakil presiden. Ya, di mana hakim diharuskan mundur dari perkara itu tidak mundur. Itu sudah tahu itu kan. Jadi ada masalah dalam administrasi. Itu kita mau cek putusan dan prosedur persidangan dan administrasi yang berkenaan dengan cara bekerja dalam mengambil keputusan. Ada perintah untuk menerima. Makanya agar menghindari suzon, sebaiknya pihak-pihak tersebut diperiksa secara terbuka yang mulia. Yang putusan MK kemarin, yang memutuskan memberikan pengecualian. Tidak apa-apa, tidak berusia 40 tahun, asal punya pengalaman menjadi kepala daerah. Kalau putusannya berbunyi begitu ya artinya boleh. Karena apa? Karena putusan MK itu bersifat final. Pertanyaan besar kami sebetulnya, mengapa kok didorong ke 35, tidak ke 30 misalnya, atau ke 25? Ya, kalau itu tidak konstitusional, kalau itu melanggar undang-undang, tidak perlu mereka. Anda jangan mengerti soal itu. Nah, untuk yang pertama, benar saudara itu. Makanya kami sudah merancang pemanggilan terhadap panitera. Intinya, banyak sekali masalah yang kami temukan. Konsekuensi yang timbul dari putusan MK itu? Enggak, saya nggak ada pengaruh apa-apa. Tidak terpengaruh, Mas? Sama sekali. Mbak, kita udah percaya dari awal. Siapapun kalau Anda bicara arah pertanyaan yang coba saya baca. Kita panggil. Cuma, itu tadi tertutup. Tidak terbuka seperti yang saudara harapkan. Ya, jadi dari 3 hakim ini saja, muntahan masalahnya ternyata banyak sekali. Kan itu sudah tegas saya. Apa yang kurang tegas Suka lagi? tidak suka? Iya. Harus diikuti. Iya. Pertanyaan saya, Anda suka? tidak suka. Dan Anda suka atau tidak? Saya tidak suka karena sebelumnya saya sudah bilang itu tidak benar. Tidak. Kami mohon MK juga memeriksa 2 hakim Mahkamah Konstitusi. Oh, ya nggak bisa dong. Nggak bisa. Tapi begitu itu diputus, ada juga dalilnya bahwa setiap putusan MK Anda suka atau tidak suka, itu mengikat. Final. Tapi kalau yang dia Ziko ini kan agak lain nih. Iya kan? Agak beda. Iya. Jadi jangan-jangan dia dikabulkan, dia ngotot ini minta dikabulkan. Yang mulia. Meskipun semua hakim ini terlapor, tapi kan tingkat tuduhan pelanggarannya beda-beda. Bapak Profesor Bagirmanan untuk bisa dihadirkan yang pertama, dan yang kedua kami mohon untuk bisa dihadirkan ahli etika kenegaraan Prof. Magnis Suseno. Banyak sekali masalahnya. Masalahnya kan sudah di sidang tadi nggak ikut. Ya, tadi kan di sidang kan ada satu masalah hubungan kekerabatan. Karena mendapatkan laporan terbanyak, Prof, gimana, Prof? Ya, saya kan ketua kan. Oke. Ya, di mana hakim diharuskan
mundur dari perkara itu tidak mundur. Itu kan banyak tadi, hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Hakim berbicara di depan publik ya mengenai isu yang sedang ditangani. Ini soal etika itu ada theological ethics, gitu kan? Itu lain. Kalau ini applied ethics, oke, nah apalagi ini lebih teknis lagi. Yang Anda perlukan itu adalah ya kan infrastruktur penegakan ethics. Nah ini beda dengan ilmunya para kiai, ilmunya para ulama dan pendeta, beda. Atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Kitanya udah yakin, coba tinggal bertiga ini berdiskusi, mana putusannya gitu loh. Itu ada hakim yang saking kesel, ya kan, mengungkapkan kemarahannya ke publik. Lah ini kan masalah internal. Kalau di PMK itu kan jelas sanksi 3 macam, teguran, peringatan, pemberhentian. Nah, pemberhentian itu kalau eksplisit disebut pemberhentian dengan tidak hormat. Tapi kan ada juga pemberhentian dengan hormat. Ada juga pemberhentian bukan sebagai anggota tapi sebagai ketua, misalnya begitu. Itu yang sedang kita nilai. Ya kan kalau soal hubungan kekerabatan nggak perlu bukti, udah semua orang udah tahu. Mas Gibran, apakah tahun ini bisa maju, Prof? Begini, kalau memang putusannya orang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah itu boleh. Kita bukan bangsa membebek. Apa yang dikatakan ini sudah final, no. Karena sesuatu yang salah harus diperbaiki. Ya, kalau lembaga yang salah mana perlu dibubarkan lembaga itu. Di berondong sodoran Cawapres Pranowo, jawaban menukik ala Gibran menohok. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menyampaikan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka akan otomatis keluar dari PDIP apabila maju menjadi cawapres Prabowo Subianto. Gibran merespon hal itu. Saya kan masih di Solo, lah ini saya masih di sini, kader PDIP. Wis, kata Gibran di Balai Kota Solo. Gibran lantas merespon banyaknya usulan dari para relawan maupun parpol soal maju di Pilpres 2024 sebagai cawapres. Dia mengaku masih menampung usulan tersebut. Ya, kami tampung dulu keinginan relawan, warga, partai, ucapnya. Lebih lanjut, putra sulung Presiden Joko Widodo ini mengaku biasa saja soal banyaknya dukungan agar dia maju sebagai bakal cawapres. Menurutnya, ada sejumlah nama yang diusulkan menjadi cawapres selain dia, seperti Menteri BUMN Erick Thohir hingga Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Aku biasa-biasa wae, yang dukung saya ya ada, yang dukung Pak Erick ya ada, yang dukung Pak Airlangga ada, yang dukung Pak Sandiaga ada semua. Makane sing mbok beritake ojo aku tok, kalau masif saya sih tidak, tutur dia. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengaku sudah berkali-kali ditawari bakal calon presiden Prabowo Subianto untuk menjadi cawapres. Namun Gibran mengaku terkendala di umur. Umurnya tidak cukup. Kan tidak cukup, ujar Gibran. Semua orang kan sudah tahu. Beliau Pak Prabowo sudah meminta berkali-kali jadi bacawa pres, imbuhnya. Pernyataan Gibran ini sontak direspon oleh para ketua umum partai politik pendukung Prabowo di Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Ketua Umum Partai Golongan Karya atau Golkar, Airlangga Hartarto merespon mengenai kabar putra Presiden Joko Widodo itu menjadi pendamping Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden. Menurutnya, hal ini masih menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Airlangga mengatakan belum ada keputusan di Koalisi Indonesia Maju atau KIM tentang cawapres Prabowo, termasuk ketika rapat para sekretaris jenderal KIM belum lama ini.